Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat dan kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang materi transfer antar perusahaan aset tidak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita ke pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Kasmi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari perusahaan tunggal. Baik, saya akan memaparkan materi transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari perusahaan tunggal. SAK 65 laporan keuangan konsolidasian menyebutkan saldo antara perusahaan pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antara perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh. Sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan, konsolidasi berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan presentasi kepemilikan. Jika konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada presentasi kepemilikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja pemateri Andi Fadila Madani persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali memberi jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam, seperti pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan merupakan contoh yang sering terjadi. Biasanya, asumsi bahwa laba dari penjualan jasa antar perusahaan terrealisasi pada periode penjualan bukanlah asumsi yang tidak realistis. Akan tetapi, dalam beberapa kasus realisasi laba antar perusahaan dari penjualan jasa tidak terjadi pada periode pemberian jasa tersebut dan jumlahnya signifikan. Materi selanjutnya yaitu transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tidak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah
pemahaman istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Adapun proses eliminasi laba, keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kedua. Kemudian saya akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu alokasi eliminasi laba belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian dianggap belum terrealisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut pertama kali yaitu pemegang saham dari afiliasi penjual. Oleh karena itu, arah penjualan menentukan kelompok pemegang saham yang mana yang akan menyerap eliminasi keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi. Kemudian transfer aset berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunanya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi direalisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Demikianlah pemaparan materi. Selanjutnya itu kami membuka sesi tanya jawab maksimal 3 penanya. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipertanyakan. Mungkin ada dari teman-teman izin bertanya, moderator. Baik. Apa pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya, yaitu bagaimana pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terkait transfer aset tidak lancar antar perusahaan terdapat analisis keuangan dan pemahaman kesehatan keuangan suatu entitas bisnis. Terima kasih. Ulangi dulu pelan-pelan. Ulangi dulu, Mila. Bagaimana pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terkait transfer aset tidak lancar antar perusahaan terhadap atau putri di obrolan mi kapan di? Iya. Mungkin ada dari teman yang lain yang mengajukan, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Iya, bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Hanifah dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana pencatatan transfer aset yang disusutkan dilakukan di buku-buku akuntansi perusahaan yang mentransfer aset dan perusahaan yang menerima aset tersebut? Bisa juga ketik dia. Iya, tunggu. Iya.
Mungkin masih ada dari teman-teman, masih ada satu pertanyaan. Mungkin ada yang ingin selagi kami mencari jawabannya, mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, sisa satu pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, mungkin bisa disebutkan baru dikirim di Zoom juga, tapi sebutkan dulu. Baik, pertanyaan saya itu, mengapa semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi susunan laporan keuangan konsolidasian? Terima kasih. Nur Aini bisa juga kirim di ketik. Baik, mungkin bisa memberi kami waktu beberapa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Hanifah yang akan dijawab oleh Saudari Kasmi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah, yaitu bagaimana pencatatan transfer aset yang telah disusutkan dilakukan di buku-buku akuntansi perusahaan yang mentransfer aset dan perusahaan yang menerima aset tersebut. Pencatatan transfer aset yang telah disusutkan antara perusahaan yang mentransfer dan yang menerima aset biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama yaitu perusahaan yang mentransfer harus mencatat penurunan nilai atau depresiasi aset sehingga tanggal transfer. Kemudian aset tersebut dicatat sebagai aset yang ditransfer di buku akuntansi perusahaan yang menerima. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Nur Hanifah?
jawabannya sudah tepat atau mungkin ada sanggahan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Amelia, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terkait transfer aset tidak lancar antar perusahaan terhadap analisis keuangan dan pemahaman kesehatan keuangan suatu entitas bisnis. Perubahan kebijakan akuntansi terkait transfer aset tidak lancar antar perusahaan dapat signifikan mempengaruhi analisis keuangan. Pengaruhnya dapat mencakup perubahan dalam nilai aset, likuiditas, dan pengukuran kinerja keuangan. Bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan transfer aset non-lancar dapat memiliki dampak substansial pada persepsi investor, kreditor, dan pihak-pihak terkait terhadap kesehatan keuangan suatu entitas bisnis. Mungkin itulah jawaban dari saya. Apakah saudara Rizky Amelia bisa menerima atau Baik, saya terima. Oh ya, terima kasih. Baik, Saudari Andi Fadila akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini. Adapun pertanyaannya yaitu, mengapa semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian? Penghapusan atau eliminasi semua aspek transfer antar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dilakukan untuk menghindari distorsi informasi dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan grup secara keseluruhan, yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan entitas bisnis yang sebenarnya, bukan hanya transaksi internal antar perusahaan dalam grup. Dengan mengeliminasi transaksi antar perusahaan, laporan keuangan konsolidasian dapat memberikan pandangan yang jelas tentang performa dan kondisi keuangan seluruh grup yang lebih bermanfaat bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Eliminasi juga membantu mencegah adanya penggandaan pendapatan atau beban yang dapat merusak ketelitian dan keandalan laporan keuangan. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah saudara Nur Aini bisa menerima atau masih ada sanggahan? Baik, jawabannya saya terima. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini 10 menit Mami, apakah langsung 10 menit Mami sebelumnya? Atau ditunggu dulu baru penjelasan materi Kak? Habiskan dulu. Bagaimana teman-teman? Tidak bisa langsung diulang kan, misalnya kita ini terus buat lagi ini tunggu 10 menit. Itu aku bilang tunggu dulu habis baru bikin lagi, baru masuk ilustrasi soal. Nanti tak foto Inji. Tunggu kapan di habis 10 menit.
pada tanggal 10 Juni 20X4, PT Induk menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya, di mana di jurnalnya yaitu kas 30 juta di debit dan tanah 20 juta pada kredit dan juga keuntungan 10 juta di kredit. Keuntungan 10 juta didapat dari selisih penjualan tanah. Keuntungan kemudian yaitu masih pada tanggal 10 Juni 20X4, PT Luna atau PT Anak membeli tanah pada PT Horas atau PT Induk sebesar 30 juta, yang jurnalnya itu tanah pada kas sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 20X4 dicatat jurnal eliminasi keuntungan tanah yang belum terrealisasi, di mana jurnalnya keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 10 juta. Kemudian jurnal selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 20X5 mengeliminasi tanah pada keuntungan sebesar 10 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Desember 20X5 dilakukan pengeliminasian belum terrealisasi, di mana jurnalnya yaitu keuntungan pada tanah sebesar 10 juta. Baik, untuk ilustrasi soal pertama itu kami cuma menjelaskan tentang ayat jurnal eliminasi, karena yang kami cari di buku itu cuman yang diminta itu cuman ayat jurnal eliminasi. Untuk lebih detailnya mungkin akan dijelaskan di ilustrasi soal kedua, yang akan dijelaskan oleh Saudari Kasmia dan Andi Fadila Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu asumsikan hal-hal berikut untuk contoh PT Induk dan PT Anak yang telah digunakan sebelumnya. 1. PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. 2. Pada tanggal 1 Juli 20X1, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 20X1 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 20X1 dan tahun-tahun berikutnya. 3. Selama tahun 20X1, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta. Terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Nomor 4, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak.
tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Berikut laporan keuangan PT Induk dan PT Anak. Laba bersih PT Induk sebesar 195 juta, PT Anak sebesar 50 juta. Saldo laba PT Induk 435 juta dan PT Anak 120 juta. Total aset sebesar 1.235 juta dan PT Anak sebesar 520 juta. Ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1. Pada tanggal 31 Desember 20X1 mencatat pembelian saham yaitu investasi saham pada PT Anak pada kas sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Januari Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 20X1 mencatat pembelian kas pada tanah sebesar 20 juta diambil dari soal. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 20X1 yaitu mencatat penjualan kas pada tanah dan keuntungan penjualan tanah. Kas sebesar 35 juta, tanah sebesar 20 juta. Kas masuk di debit, tanah masuk di kredit dan keuntungan penjualan tanah masuk di kredit yang diambil dari selisih antara 35 juta dikurang 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 20X1 tanah sebesar 35 juta dan kas sebesar 35 juta. Selama tahun 20X1, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen dari PT Anak dengan ayat jurnal yang umumnya menggunakan metode ekuitas dasar. Mencatat dividen dari PT Anak yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta didapat dari 30 juta dikali 80%. Selanjutnya investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta didapat dari 50 juta dikali 80%.
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 20X1, akun investasi pada pembukaan PT Induk tanpa sebagai berikut. Investasi pada saham anak. Biaya perolehan sebesar 240 juta. Akumulasi ekuitas sebesar 40 juta. Yang diambil dari 50 dikali 80%. Selanjutnya dividen sebesar 24 juta. Diambil dari 30 juta dikali 80%. Saldo 31 Desember 20X1 yaitu didapat dari 240 juta ditambah 40 juta dikurang 24 juta sama dengan 256 juta. Jurnal eliminasi. Eliminasi 1. Eliminasi pendapatan dari anak. Pendapatan anak perusahaan pada dividen diumumkan dan investasi pada saham PT anak. Pendapatan anak perusahaan yaitu 40 juta. Dividen diumumkan sebesar 24 juta. Dan investasi pada saham PT Anak 16 juta didapatkan dari eliminasi 40 juta dikurang 24 juta. Selanjutnya eliminasi 2, alokasi laba non pengendali. Mengalokasikan laba kepentingan non pengendali, pendapatan untuk kepentingan non pengendali pada dividen diumumkan dan kepentingan non pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 10 juta didapatkan dari 50 dikali 20%. Selanjutnya dividen diumumkan yaitu 6 juta yang didapatkan dari 30 dikali 20%. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 4 juta diambil dari selisih antara 10 juta dan dikurang 6 juta. Eliminasi 3, eliminasi saldo investasi. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta diambil dari soal. Kemudian saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta diambil dari soal. Investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta diambil dari soal. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 60 juta didapatkan dari 20% dikali 200 tambah 100 sama dengan 60 juta. Eliminasi 4, eliminasi laba belum terrealisasi antar perusahaan. Mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas tanah. Keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 15 juta diambil dari soal.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andi Fadila Madan. Baik, saya akan melanjutkan materi laporan keuangan konsolidasian, di mana dapat dilihat pada proyek penjualan PT Induk sebesar 400 juta, PT Anak 200 juta, keuntungan penjualan tanah PT Induk 15 juta, pendapatan dari anak perusahaan 40 juta, dan seterusnya. Kemudian pada bagian eliminasi diambil dari jurnal eliminasi yang telah dicatat sebelumnya, di mana pada pos penjualan tidak terdapat pengeliminasian. Selanjutnya, keuntungan penjualan tanah diambil dari jurnal eliminasi sebesar 15 juta. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Kemudian eliminasi selanjutnya yaitu pendapatan untuk kepentingan pengendalian. Sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu 65 juta. Eliminasi selanjutnya yaitu saldo laba sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu dividen diumumkan sebesar 24 juta.
Pada bagian dividen diumumkan terdapat dua kali jurnal pengeliminasian. Yang pertama yaitu 20 juta dan yang kedua 6 juta. Selanjutnya saldo laba. Saldo laba sebesar 30 juta. Kemudian jurnal pengeliminasian tanah sebesar 15 juta kredit. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Dan 240 juta. Selanjutnya yaitu pengeliminasian saham biasa sebesar 200 juta. Dan saldo laba sebesar 165 juta. Selanjutnya yaitu kepentingan dan pengendali sebesar 4 juta kredit. Selanjutnya yaitu pada bagian konsolidasi menjumlahkan total dari PT Induk dan PT Anak dan jurnal eliminasi. PT jumlah konsolidasi PT Induk dan PT Anak karena tidak terjadi pengeliminasian, maka jumlahnya sebesar 600 juta.
Terus selanjutnya yaitu total konsolidasi pada bagian pos dari anak perusahaan. Adapun total kredit pada konsolidasi yaitu sebesar 600 juta. Selanjutnya jumlah total dari beban penjualan yang didapat dari PT Induk ditambah dengan PT Anak. Hasilnya 285 juta. Dan seterusnya. Maka ada pula hasil debit dari pos penjualan yaitu sebesar
Selanjutnya yaitu total konsolidasi untuk pendapatan kepentingan pengendalian sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu laba bersih didapat dari PT Induk ditambah PT Anak dikurang dengan eliminasi. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu dividen diumumkan. Selanjutnya total dividen diumumkan yaitu PT Induk ditambah dengan PT Induk ditambah dengan PT Anak saldo laba total dari saldo laba sebesar
merupakan dari pas terus miskin melihat sedang salah dari 240 negatif.
Baiklah, adapun hasil akhir dari total kredit PT Induk yaitu 1,61 miliar 685 juta. Kemudian PT Anak 840 juta. Total eliminasi dan kredit yaitu 365 juta dan hasil akhir konsolidasi yaitu 2 miliar 254 juta.